Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek akan mengalami hujan lebat pada esok 30 Desember 2022. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan hujan lebat dengan intensitas 50 hingga 100 mm akan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta Pusat. Selain wilayah Jabodetabek, beberapa wilayah lain juga diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas lebat. Di antaranya adalah Banten bagian barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah bagian selatan, dan Jawa Timur bagian selatan. Sementara pemirsa, hujan lebat dengan intensitas 100 hingga 150 mm ini berpotensi terjadi di bagian utara dan selatan, sebagian Jawa Timur bagian utara. Sementara potensi hujan ekstrim lebih dari 150 mm ini berpotensi terjadi di Jawa Barat bagian utara, dan Jawa Tengah bagian utara juga. Di penghujung tahun 2022, cuaca ekstrim melanda sejumlah daerah di Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang hingga gelombang tinggi terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera, Jawa hingga Sulawesi. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami ada Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat petang Bu Dwi Korita. Selamat petang Mas Andro dan Mbak Tisa. Ya, Bu Dwi Korita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, bagaimana sebenarnya nanti cuaca Indonesia selama sepekan ke depan? Apakah betul akan ada cuaca ekstrim terjadi di beberapa wilayah Indonesia? Di mana saja tepatnya, Bu? Jadi berdasarkan prediksi kami melalui pemodelan matematis, potensi hujan lebat hingga sangat lebat dan bahkan dapat mencapai ekstrim masih dapat terjadi hingga akhir tahun 2022, terutama di sebagian wilayah Bengkulu bagian barat, kemudian Lampung Barat, Banten bagian barat dan selatan, Jawa Barat bagian tengah dan utara, Jawa Tengah, saya ulangi, Jawa Barat bagian tengah dan utara, Jawa Tengah bagian utara, Jawa Timur bagian utara, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Demikian, itu untuk wilayah di Indonesia. Namun khususnya untuk wilayah di Jabodetabek, ini kami memprediksi potensi hujan ekstrim pada tanggal 30 Desember dapat terjadi di Kabupaten Bekasi bagian utara. Kemudian potensi hujan sangat lebat dapat terjadi di Jakarta Barat bagian utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi. Kemudian potensi hujan lebat dapat terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Bogor bagian selatan, dan Depok serta Jakarta Pusat. Perlu diwaspadai, hujan mulai meningkat di sore hari, dapat berlanjut hingga malam hari bahkan sampai dini hari. Jadi kalau pagi, siang, insya Allah itu masih seandainya hujan, itu pun hujannya ringan. Tapi mulai meningkat di sore, malam hingga dini hari. Demikian di tanggal 30 Desember sampai 31. Ibu Dwi Korita tadi menyebutkan ada cuaca ekstrim di Kabupaten Bekasi bagian utara, kemudian hujan lebat hingga intensitas tinggi di wilayah Jabodetabek. Apakah ini mengarah ke kemarin istilahnya badai, Bu? Atau hanya cuaca ekstrim semata, Bu? Ini cuaca ekstrim khususnya hujan lebat hingga ekstrim. Ekstrim kriterianya adalah mencapai lebih dari 150 mm dalam satu hari. Lebat adalah mencapai 50 hingga 100 mm dalam satu hari, sangat lebat antara 100 hingga 150 mm dalam sehari. Badai itu adalah istilah terminologi apabila di situ utamanya adalah pusaran angin dengan dimensi radius beberapa kilometer, ya, dan
disertai kecepatan yang sangat tinggi ya, bisa mencapai lebih dari 65 knots dan juga disertai angin kencang, kilat petir. Nah, yang diprediksi untuk esok hari adalah hujan dapat disertai angin kencang dan kilat petir. Namun insya Allah tidak ada pusaran dalam dimensi sampai beberapa kilometer. Demikian. Lantas apa Bu yang harus diwaspadai warga yang tinggal di daerah yang rawan besok terkena hujan ataupun cuaca ekstrim ini untuk esok hari Bu? Nomor 1, kenali lingkungan Anda. Apakah di sekitar lingkungan Anda ini ada dekat dengan bantaran sungai atau berada di bantaran sungai, dekat dengan lereng yang rawan longsor, nah, sehingga untuk jam kira-kira itu tadi siang sampai dini hari sebaiknya jangan berada di situ ya. Kan itu sementara hanya untuk semalam ya. Insya Allah 31 Desember ini kalau tidak ada fenomena yang anomali mendadak, meskipun masih lebat tetapi sudah mulai mereda. Jadi jangan berada pada zona-zona yang rawan banjir, rawan longsor ya, juga rawan banjir bandang. Karena kejadiannya itu lebih banyak di malam hari hingga dini hari dikala orang sedang nyenyak tidur. Itu yang kami waspadai. Nah, tapi juga tetap tenang, menyiapkan diri ya, dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG karena perkembangannya sangat dinamis, bisa ada perubahan yang mendadak seketika. Demikian. Kemudian soal ini Bu, hujan merata yang melanda Jabodetabek dari sore hingga dini hari, dari tanggal 30 sampai 31 Desember. Ini artinya bagaimana Ibu Dwi Korita? Ya, itu artinya adalah kita perlu itu tadi menjaga jangan sampai bencana itu terjadi. Bencana itu terjadi bila ada korban jiwa. Ya, jadi kenapa ada peringatan dini agar masyarakat mengetahui sehingga pada waktu-waktu itu mencoba menghindar dari lokasi yang rawan ya. Dan sekali lagi meskipun ini bukan badai ya, badai itu seringnya ada di samudra ya, radius beberapa kilometer, tetapi tentunya orang yang tidur nyenyak kalau tersiram hujan ekstrim itu tentunya bisa membahayakan juga, apalagi di daerah yang rawan banjir. Jadi artinya mohon untuk bersiaga. Insya Allah hanya 1 hari itu, semoga saja ya, karena prediksi sebelumnya akan terjadi beberapa hari. Namun ini ada perkembangan karena adanya pengaruh bibit badai yang ada di Filipina. Jadi badainya itu di Filipina. Namun pengaruhnya itu mempengaruhi pertumbuhan awan-awan yang ada di Indonesia menjadi lebih seakan-akan terserap ke arah sana, dan ada low pressure area itu yang akan menjadi calon badai calon siklon itu ada di Australia, dan itu yang membuyarkan awan-awan yang sebetulnya berpotensi mengguyur wilayah Indonesia di Laut Jawa, di Jawa untuk menjadi ekstrim. Namun karena ada 2 pusat pusaran yang ada di Australia dan Filipina, itu semua seakan-akan terhisap, terhambat, terbuyarkan. Dan itu menjadi hal yang baik bagi kita, bagi Indonesia, tapi tidak baik bagi lingkungan di sana. Demikian. Bu Dwi Korita, kemarin kan sempat dilakukan anjuran WFH dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga yang bekerja di sekitar daerah Jakarta di Jabodetabek seperti itu. Apakah kira-kira untuk besok juga dibutuhkan himbauan WFH tersebut? Kami tugasnya adalah memberikan informasi dini tentang potensi cuaca buruk tadi ya. Bagaimana responsnya, ini tentunya ada di wewenang otoritas setempat. Otoritas kami menyampaikan informasi secara cepat, insya Allah tepat dan akurat. Sehingga tentang WFH dan sebagainya ini monggo adalah ada otoritas yang sudah mengatur itu. Kami harus menghormatinya. Oke. Terima kasih. Baik,
Ibu Dwi Korita, kami juga ingin tahu bagaimana imbauan seperti itu karena melihat gelombang laut beberapa hari ini relatif tinggi ya Ibu Dwi Korita. Tapi dijawab sesaat lagi, kita harus mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih bersama dengan Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita. Halo. Ya. Ya Bu, silakan, Mbak. kalau kita lihat kan kemarin juga ada sempat Ya, peristiwa halo, Mbak. gelombang tinggi, Silakan. cuaca buruk di perairan, di Makassar sempat terjadi, kemudian juga di Merak, Banten, dan juga ada beberapa wilayah lainnya lagi. Nah, apakah ini juga akan sama terjadi Ya. untuk esok hari atau beberapa hari ke depan akan seperti apa Bu forecast-nya? Trennya itu masih akan terjadi hingga awal Januari lah, sampai sekitar tanggal 3 Januari. Gelombang tinggi disertai angin kencang dan kecepatan arus yang dapat mencapai lebih dari 100 cm per detik masih akan terjadi. Dan silakan terus memonitor informasinya secara real time dynamic. Itu ada di laman BMKG, itu ada juga ada di info BMKG atau aplikasi handphone, serta ada juga di laman Inawis BMKG Go ID, agar perkembangannya masyarakat bisa ikut melihat, memonitor ya real time, sehingga bisa memutuskan dalam perencanaan perjalanan. Ibu Dwi Korita, Demikian. ini kan arus mobilisasi warga kan lagi tinggi-tingginya Bu ya, ingin liburan tahun baru. Baik itu melalui laut dan juga udara. Sebaiknya seperti apa Bu sampai nanti pergantian tahun baru, sampai awal Januari 2023? Apakah kita stay di rumah saja atau ya karena ingin healing ya saya, nekat aja udah jalan-jalan gitu Bu? Ya. Begini, kami melihat dari sisi pemerintah lebih dahulu karena kami kan aparat pemerintah. Jadi sejak sebelum Natal, jadi sekitar tanggal 23 Agustus, khusus untuk perjalanan darat, laut, dan udara, Menteri Perhubungan telah mengkoordinasikan upaya untuk mengantisipasi. Jadi kami sudah juga menempatkan personil yang ada di lokasi-lokasi misalnya di tower penerbangan ya, untuk pemantauan cuaca untuk terbang. Ini juga penting karena pembentukan awan-awan cumulonimbus masih intensif terjadi. Juga di pelayaran penyeberangan telah disiapkan monitoringnya dan koordinasinya dengan aparat yang memutuskan boleh terbang atau tidak, boleh layar atau tidak. Jadi arahnya pengaturan ke arah itu, ke jadwal atau bisa mungkin penundaan. Jadi mohon dipahami oleh masyarakat, kalau terpaksa harus ditunda, berarti itu ada sesuatu yang memang harus dicegah, dihindari. Nah, kepada masyarakat kami menghimbau agar lebih arif dan bijak berdasarkan informasi yang formal yang dapat dipercaya. Silahkan bisa memonitor perkembangannya di aplikasi mobile phone info BMKG, baik tentang cuaca untuk penerbangan dan cuaca untuk pelayaran ataupun cuaca untuk perjalanan mudik lewat jalan raya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang.